Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi pelajaran kita hari ini sangat istimewa karena kita akan menjelajahi waktu ke masa lalu, ke zaman Kesultanan Banjar, dan bertemu dengan seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yuk, siapkan telinga dan hati kalian karena kita akan menyelami kisah penuh cahaya dan ilmu. Jadi, dahulu kala, lebih dari 200 tahun yang lalu, berdirilah sebuah kerajaan Islam yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan, yaitu Kesultanan Banjar. Raja yang memimpin saat itu bernama Sultan Tahmidullah II. Beliau mencintai ilmu dan ingin rakyatnya belajar Islam dengan benar. Nah, di sebuah desa kecil di Martapura, ada seorang anak lelaki yang sangat cerdas dan suka mengaji. Muhammad Arsyad namanya. Ia suka menulis huruf Arab, rajin belajar, dan sangat santun. Karena kecerdasannya, Sultan pun memilih Arsyad untuk belajar ke Mekah dan Madinah, dua kota suci Islam. Wah, perjalanannya jauh sekali, melewati laut dan padang pasir. Di sana, Arsyad belajar selama hampir 30 tahun. Ia belajar ilmu fikih, tafsir, qiraat, tasawuf, hingga ilmu falak. Ia pun dikenal sebagai ulama besar. Setelah kembali ke Banjar, beliau diberi gelar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan diangkat menjadi mufti kesultanan. Tapi beliau tidak hanya duduk di istana, beliau mulai mengajar rakyat bagaimana caranya agar semua orang bisa belajar agama dengan mudah. Maka kemudian Syekh Arsyad menulis kitab-kitab Islam dalam bahasa Melayu dan menulisnya dengan huruf Arab yang telah dimodifikasi. Itulah yang disebut huruf Jawi atau Arab Melayu. Dalam Islam, anak-anak, kalian tahu tidak, huruf Jawi itu huruf Arab sebenarnya, tapi digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Nah, dengan huruf Jawi, pertama, guru bisa mengajar dengan mudah. Kedua, ulama bisa menulis kitab. Dan yang ketiga, masyarakat bisa membaca ajaran Islam dalam bahasa mereka sendiri. Huruf Jawi menjadi jembatan antara ilmu dan masyarakat. Ia bukan sekedar tulisan, tetapi simbol keislaman dan kebudayaan Banjar. Karya Syekh Arsyad yang paling terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin, yang berarti jalan bagi orang yang mendapat petunjuk. Kitab itu masih dipelajari hingga hari ini di pesantren-pesantren. Bahkan masjid terbesar di Kalimantan Selatan juga diberi nama Masjid Raya Sabila Muhtadin. Hebat bukan? Nah, anak-anak, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kita bisa belajar bahwa Islam disebarkan dengan ilmu, tulisan, dan semangat belajar. Kedua, huruf Jawi adalah warisan budaya Islam Nusantara. Ketiga, Syekh Arsyad adalah contoh ulama yang mencintai dan menyayangi rakyatnya. Maka, ayo kita bangga, anak Banjar, anak Indonesia yang punya sejarah Islam hebat. Dan yuk, mulai belajar menulis huruf Jawi sedikit demi sedikit. Huruf Jawi itu sama dengan huruf Hijayah, namun ada huruf tambahan. Ada eng dengan goin bertitik 3, nya dengan nun bertitik 3, ca itu jim bertitik 3, dan ga itu kap yang dikasih titik di atasnya. Ingat ya. Nah, misalnya kata membaca, ada huruf mim, ba, dan ca, dan alif di akhir. Dan jika dituliskan sambung jadi begini. Atau misal lagi, kata yang, ada huruf ya dan huruf eng, sehingga jika disambung begini. Bagaimana anak-anak bisa kan? Nah, sekarang dicoba ya. Pertama, Ustadz ingin anak-anak itu menuliskan nama kamu dalam huruf Jawi ini. Kedua, coba jawab ini dari hasil pelajaran yang telah kita belajar dari tadi. Apa nama kitab terkenal karya Syekh Arsyad Al-Banjari? Kedua, siapa nama raja yang mendukung beliau? Ketiga, kenapa Syekh Arsyad memilih menulis dengan huruf Jawi? Nah, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Wah,
Tak terasa ya, luar biasa sudah pembahasan kita hari ini. Kita sudah berjalan jauh ke masa lalu, mengenal ulama hebat dan belajar tentang huruf Jawi. Semoga kita bisa terus belajar dengan semangat seperti semangatnya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam menuntut ilmu. Jangan lupa, mencintai budaya Islam lokal juga bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah belajar bersama Ustadz hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. See you next time.